Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang migrasi dan mobilitas sosial. Sebelum kita membahas ke materi, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri Putri Nabilatus Solihah, NIM 66, dan selanjutnya. Yang kedua, saya Brilian Maulana Akbar, NIM 76. Saya Fitratul Faiza, NIM 53. Saya Tri Utami Aprilia, NIM 59. Saya Alvin Juliana, NIM 94. Saya Angela Kris Kurnia, NIM 60. Terima kasih atas perkenalannya. Oke, langsung saja kita lanjut membahas ke materi. Yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Iva. Dipersilahkan. Mobilitas sosial. Mobilitas berasal dari bahasa Latin mobilis yang berarti mudah dipindahkan atau banyak bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain. Kata sosial yang ada pada istilah tersebut mengandung makna gerak yang melibatkan seseorang atau sekelompok warga, kelompok sosial. Mobilitas sosial atau gerakan adalah perubahan, pergeseran, peningkatan, ataupun penurunan status dan peran. Jadi, mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Misalnya, seorang guru yang tidak puas dengan pendapatannya beralih pekerjaan menjadi seorang pengusaha properti dan berhasil dengan gemilang. Selanjutnya, bentuk-bentuk mobilitas sosial. Dilihat dari arah pergerakannya, terdapat dua bentuk mobilitas sosial, yaitu mobilitas sosial vertikal dan mobilitas sosial horizontal. Satu, mobilitas vertikal adalah perpindahan satu sosial yang dialami seseorang atau sekelompok orang pada lapisan sosial yang tidak atau berbeda. Mobilitas vertikal mempunyai dua bentuk yang utama. Mobilitas vertikal ke atas, atau social climbing, yang artinya mobilitas yang terjadi karena adanya peningkatan status atau kedudukan orang sosial. Dua, mobilitas vertikal ke bawah atau social sinking merupakan proses penurunan status atau kedudukan seseorang. Proses social sinking seringkali menimbulkan gejolak psikis bagi seseorang karena adanya perubahan pada hak dan kewajibannya. Dua, mobilitas horizontal, yaitu peralihan individu atau objek-objek sosial lainnya dari suatu kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya yang sederajat. Mobilitas sosial horizontal dibedakan dua bentuk. Mobilitas sosial antar wilayah atau geografis. Gerak sosial ini adalah perpindahan individu atau kelompok dari satu daerah ke daerah lain seperti transmigrasi, urbanisasi, dan migrasi. Dua, mobilitas antar generasi, yaitu secara berarti mobilitas dua generasi atau lebih. Misalnya generasi ayah, ibu, generasi anak, generasi cucu, dan seterusnya. Mobilitas ini ditandai dengan perkembangan taraf hidup baik naik atau turun dalam suatu generasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tri Utami Aprilia.
Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi mobilitas sosial. Satu, ada faktor struktural. Faktor struktural ini adalah jumlah relatif dari kedudukan yang bisa dari harus diisi serta kemudahan untuk memperolehnya. Contohnya, ketidakseimbangan jumlah lapangan kerja yang tersedia dibandingkan dengan jumlah pelamar pekerjaan. Kemudian ada faktor individu. Di faktor ini lebih menekankan pada kualitas dari orang atau perorangan, baik dia dari tingkat pendidikannya, keterampilannya, ataupun penampilannya. Kemudian dari faktor status sosial, yang mana status sosial orang tua akan terwarisi kepada anak-anaknya. 4. Faktor keadaan ekonomi. Di masyarakat desa yang melakukan urbanisasi karena akibat himpitan ekonomi desa, masyarakat ini kemudian bisa dikatakan sebagai masyarakat yang mengalami adanya mobilitas. Kemudian yang kelima adalah faktor situasi politik. Di faktor situasi politik ini, pertambahan jumlah penduduk yang sangat pesat dapat menjadi penyebab terjadinya mobilitas, karena dengan kondisi politik yang tidak menentu akan sangat berpengaruh terhadap struktur keamanan, sehingga memunculkan sebuah keinginan masyarakat untuk pindah ke daerah yang lebih aman. Kemudian yang keenam ada faktor kependudukannya atau demografi. Di sini karena sempitnya lahan permukiman dan mewabahnya kemiskinan sehingga menuntut masyarakat untuk melakukan mobilitas. Yang ketujuh, adanya keinginan melihat daerah lain. Apabila keinginan melihat daerah lain itu dikuasai oleh jiwa yang mengembara, biasanya kuantitas mobilitas agak terbatas pada orang-orang atau suku bangsa tertentu. Suku Minangkabau dan suku Batak misalnya, sering dikatakan memiliki jiwa petualang. Ada semacam naluri yang hidup di dalam jiwa pemuda Minang dan Batak untuk rantau ke daerah lain atau melihat kehidupan di kota lain sebelum mereka menjalankan pekerjaannya di tempat yang akan ditempati selanjutnya. Kemudian yang terakhir ada faktor agama. Agama ini juga mempengaruhi adabilitas sosial karena agama sendiri memiliki peranan penting dalam mobilitas sosial, khususnya yang Islam. Islam selalu mendorong umatnya untuk melakukan perubahan gerakan sosial ke arah mobilitas sosial vertikal ke atas atau climbing. Kemudian dampak mobilitas dari sosial. Di satu ada dampak positifnya. Di dampak positif ini memberikan motivasi bagi masyarakat untuk maju dan berprestasi agar dapat memperoleh status yang lebih tinggi. Hal ini sangat berkaitan dengan adanya keinginan seseorang dalam masyarakat itu untuk bergerak dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya. Sehingga seseorang harus berusaha maju dan berkembang agar bisa mencapai suatu kelas sosial tertentu yang diinginkannya. Kemudian yang kedua ada dampak negatifnya juga. Selain berdampak positif, mobilitas sosial juga berdampak negatif. Karena setiap perubahan pasti akan memiliki dampak seperti konflik dan lain sebagainya. Dalam masyarakat banyak ragam konflik yang mungkin terjadi akibat dari terjadinya mobilitas ini, seperti terjadinya konflik antar kelas, antar generasi, antar kelompok, dan lain sebagainya. Sehingga akan berakibat pada menurunnya solidaritas baik kelompok lainnya. Kemudian yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Angela. Oke, selanjutnya adalah migrasi.
Pengertian dari migrasi itu sendiri adalah perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain di dalam negeri maupun di luar negeri, yaitu dari suatu negara ke negara lain yang bertujuan untuk menetap, baik secara perorangan, keluarga, maupun berkelompok. Pengertian menurut sensus penduduk Indonesia adalah pengertian menetap menurut sensus penduduk Indonesia adalah orang yang tinggal di daerah yang baru selama 6 bulan atau lebih. Next. Kemudian macam-macam migrasi ada 11. Yang pertama adalah migrasi masuk atau immigration, yaitu masuknya penduduk ke suatu daerah tempat tujuan. Selanjutnya, yang kedua adalah migrasi keluar atau out migration, yaitu perpindahan penduduk keluar dari daerah asalnya. Next. Kemudian yang ketiga adalah migrasi neto atau net migration, yaitu selisih antara jumlah migrasi masuk dan jumlah migrasi yang keluar. Dalam migrasi neto, jika migrasi masuk lebih besar daripada migrasi yang keluar, maka itu disebut dengan migrasi neto positif. Dan kebalikannya, jika migrasi keluar lebih besar daripada migrasi masuk, maka disebut dengan migrasi neto negatif. Kemudian yang keempat adalah migrasi bruto atau gross migration, yaitu jumlah antara migrasi masuk dan migrasi yang keluar. Selanjutnya, kemudian ada migrasi total atau total migration, yaitu jumlah dari kejadian migrasi yang mencakup migrasi semasa hidup dan migrasi pulang. Atau bisa dikatakan migrasi total adalah jumlah kejadian semua orang yang melakukan migrasi. Selanjutnya, kemudian ada migrasi internasional, yaitu perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara yang lain. Masuknya penduduk dari suatu negara disebut dengan imigrasi. Kemudian jika keluarnya penduduk dari negara asalnya disebut dengan emigrasi. Next. Kemudian ada migrasi semasa hidup, yaitu migrasi ini adalah mereka yang pindah dari tempat lahir, mereka yang pindah dari tempat kelahiran mereka ke tempat tinggal yang saat ini. Selanjutnya, kemudian ada migrasi parsial atau partial immigration, yaitu jumlah migrasi ke suatu daerah dari suatu daerah asal atau dari daerah asal ke satu daerah tujuan. Kemudian ada arus migrasi. Arus migrasi adalah jumlah atau banyaknya perpindahan yang terjadi dari daerah asal ke daerah tujuan dalam jangka waktu tertentu. Next. Kemudian ada urbanisasi, yaitu urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Dalam urbanisasi ini, kota memiliki daya tarik sendiri karena di kota ada berbagai lapangan pekerjaan, upah tenaga kerja yang tinggi, fasilitas hidup yang lengkap, dan tersedianya fasilitas hiburan. Begitupun sebaliknya di desa pun ada dorongan kenapa harus pindah ke kota. Nah, alasan tersebut salah satunya adalah karena menepisnya bidang pertanian. Dan yang terakhir adalah transmigrasi, yaitu perpindahan penduduk dari suatu daerah untuk menetap ke daerah lain yang ditetapkan di dalam wilayah Republik Indonesia guna kepentingan pembangunan negara atau karena alasan yang dipandang perlu oleh pemerintah.
dengan artian transmigrasi adalah daerah yang berpenduduk padat ke daerah yang jarang penduduknya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Putri Nabelatus. Nah, selanjutnya faktor penyebab migrasi. Di sini ada 4 faktor. Yang pertama yaitu faktor ekonomi. Faktor ekonomi ini merupakan faktor utama yang menyumbang kepada berlakunya proses migrasi ini. Nah, seperti halnya kurangnya lapangan pekerjaan. Jadi ini bisa menyebabkan terjadinya migrasi di mana biasanya itu terjadi di desa ke kota, dari desa ke kota. Mereka itu ingin taraf ekonominya itu meningkat, taraf hidupnya itu meningkat, yang awalnya rendah ingin meningkat. Nah, terus yang kedua ada faktor politik, di mana kestabilan politik dalam sebuah negara itu memainkan peranan yang sangat penting dan berkaitan rapat dengan ekonomi. Tak sedikit juga orang pindah dari tempat asalnya karena perbedaan pendapat, pandangan politik dari warga lain. Semisal kan dari warga ini itu lebih condong ke pemerintahan ini atau lebih condong ke partai ini lebih ke ini, itu bisa menyebabkan cekcok sehingga mereka itu daripada risih atau terjadi pertikaian yang lebih atau bisa disebut dengan peperangan mungkin, itu akhirnya salah satu ngalah, akhirnya terjadi perpindahan yaitu migrasi tersebut. Terus yang ketiga ada faktor agama. Ada juga seseorang yang memilih pindah karena perbedaan agama dan merasa minoritas. Jadi biasanya itu, ini sih jarang terjadi, tapi biasanya juga bisa terjadi terhadap seseorang yang salah pindah. Mungkin dia minoritas di daerah tersebut. Nah, juga ada ketika di wilayah tersebut ada berbagai negara, berbagai agama. Mungkin ada agama si A dan agama si B itu. Nah, ketika mereka mungkin saling egois dengan agama mereka masing-masing dan terjadi pertikaian, saling itu bisa menyebabkan peperangan juga, sehingga itu juga salah satu jika ingin mengalah itu akan berpindah migrasi. Juga ada contohnya, dulu ada konflik yang terjadi konflik agama yaitu di Poso pada tahun 2001, yaitu agama Islam dengan Nasrani, dan masih banyak lagi konflik-konflik lain, sehingga pada waktu itu banyak orang-orang yang istilahnya terluka, terus banyak korban kayak gitu. Sehingga warga sekitar itu juga merasa takut, akhirnya mereka terjadilah migrasi perpindahan gitu untuk mencari kondisi yang aman. Terus yang keempat adalah faktor alam. Faktor alam biasanya itu bersandingan dengan sumber daya alam. Biasanya itu sumber daya alam yang dimiliki di wilayah tersebut itu tidak memadai atau kurang. Bisa halnya itu kayak tanah yang tandus atau gersang atau gimana, seperti halnya kayak di Madura. Kalian tahu sendiri kan di Madura kan sangat gersang, itu tidak bisa ditanami, walaupun bisa ditanami itu membutuhkan air yang sangat banyak, dan mereka hanya bisa bercocok tanam itu saat musim hujan. Jadi mereka itu warga di Madura itu terutama maksudnya di Bangkalan ya, di Bangkalan itu lebih banyak melakukan migrasi ke Jawa Timur kayak gitu, untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Ya intinya itu banyak ke faktor ekonominya ya. Terima kasih. Silakan akan dilanjutkan oleh Mbak Atta. Baik, terima kasih atas waktunya.
Di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak positif migrasi dan dampak negatif dari migrasi. Sebenarnya ada banyak sekali dampak positif dan dampak negatif dari migrasi, namun kelompok kami hanya mencatat 4 poin dampak positif dan 4 poin dampak migrasi. Langsung saja yang pertama yaitu dampak positif migrasi. Dampak yang pertama, dapat mensuplai tenaga kerja di kawasan ekonomi khusus. Dengan begitu, diharapkan migran akan datang ke kota-kota di sekitar kawasan ekonomi dan untuk bekerja dalam kawasan tersebut. Selanjutnya yaitu migrasi dapat menjadi sarana pemerataan penduduk. Hal itu dikarenakan karena melalui migrasi, penduduk berpindah dari wilayah yang padat dengan penduduk menuju ke wilayah dengan kepadatan penduduk yang rendah. Karena perpindahan tersebut diharapkan bisa menjadi sarana pemerataan penduduk. Yang ketiga yaitu terjadi pemerataan taraf ekonomi. Secara tidak langsung, migrasi memberikan kesempatan luas bagi warga negara dalam pemerataan pendapatan, dikarenakan dengan adanya perpindahan penduduk tersebut yang dapat mendorong tingkat pemerataan ekonomi. Dan yang terakhir dari dampak positif migrasi, yaitu migrasi dapat meningkatkan arus kas kepada daerah asal migran. Ketika migran tersebut bekerja di kota, dia akan mengirimkan uang ke daerah asalnya. Dengan begitu, dengan mengirimkan uang ke daerah asal, itu dapat menyosong atau menyokong kehidupan keluarga atau orang tuanya. Hal ini meningkatkan sirkulasi uang yang beredar pada daerah asal. Next. Selanjutnya yaitu dampak negatif migrasi. Yang pertama yaitu migrasi secara global dapat menyebabkan fenomena brain drain pada negara asal. Fenomena ini terjadi ketika orang-orang pintar dari negara asal pergi ke negara maju untuk mengejar karir dan pendidikan. Dan selanjutnya yaitu penurunan populasi desa menyebabkan aktivitas ekonomi dan sosial di desa menjadi stagnan. Hal itu dikarenakan populasi menurun akibat migrasi, menjadikan ekonomi maupun aktivitas sosial menjadi tetap. Poin yang ketiga yaitu dapat menyebabkan overpopulasi pada kota-kota besar yang menjadi primadona tujuan migrasi. Sebagai contoh dari fenomena ini, misalnya Jakarta dan Bandung yang merupakan dua kota besar. Kota tersebut memiliki aktivitas ekonomi yang berkembang dan kualitas hidup yang relatif lebih tinggi dari yang lain, sehingga menyebabkan migran berdatangan dengan jumlah banyak yang akan menyebabkan wilayah kumuh. Selanjutnya, poin yang terakhir dari dampak negatif migrasi, yaitu migrasi yang terjadi secara besar-besaran dapat mengganggu struktur sosial. Hal ini berlaku bagi daerah yang didatangi maupun daerah yang ditinggal oleh migran. Sekian yang dapat saya sampaikan, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami, yaitu Brilian Maulana Akbar. Kepadanya disilahkan. Ya, saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Ata tentang ukuran-ukuran migrasi, yaitu di sini ada 6 ukuran migrasi, yaitu yang pertama, angka mobilitas. Angka mobilitas yaitu rasio dari banyaknya penduduk yang pindah secara lokal atau mover dibanding jumlah penduduk tengah tahun dalam satu jangka waktu tertentu, dengan rumus M kecil sama dengan M besar per P kali K. Di sini M adalah angka mobilitas, M besar adalah jumlah mover, P adalah penduduk, dan K adalah konstanta. Next.
Yang kedua adalah angka migrasi masuk, yaitu angka yang menunjukkan banyaknya migrasi yang masuk per 1.000 orang penduduk ke daerah tujuan dalam waktu 1 tahun. Dengan rumus MI sama dengan I per P kali K. Di sini MI adalah angka migrasi masuk, I adalah jumlah migrasi masuk, dan P adalah jumlah penduduk tengah tahun daerah tujuan. Next. Yang ketiga adalah angka migrasi keluar, yaitu angka yang menunjukkan banyaknya migrasi yang keluar per 1.000 orang penduduk daerah asal dalam waktu 1 tahun, dengan rumus MO sama dengan O per P kali K. Di sini MO adalah angka migrasi keluar, O adalah jumlah migrasi keluar, P adalah jumlah penduduk pertengahan tahun. Yang keempat adalah angka migrasi neto, yaitu selisih banyaknya migran masuk dari migran keluar ke daerah satu ke daerah lain per 1.000 penduduk pertengahan tahun dalam 1 tahun tertentu, dengan rumus MN sama dengan I min O per P kali K. MN sama dengan angka migrasi neto, I adalah jumlah migrasi masuk, O adalah jumlah migrasi keluar, P adalah jumlah penduduk pertengahan tahun, K adalah konstanta. Next. Yang kelima yaitu angka migrasi bruto, yaitu angka yang menunjukkan banyaknya kejadian perpindahan atau migrasi. Dengan rumus MG sama dengan I plus O per PI plus PO kali K. Di sini I adalah jumlah migrasi masuk, O adalah jumlah migrasi keluar, PI adalah jumlah penduduk di tempat tujuan, PO adalah jumlah penduduk di tempat asal. Dan yang keenam adalah rasio penduduk desa ke kota, yaitu rasio jumlah penduduk yang tinggal di daerah perkotaan dibanding penduduk yang tinggal di daerah pedesaan dalam 1 tahun tertentu, dengan rumus PU sama dengan U per P kali K. Di sini U adalah jumlah penduduk yang tinggal di daerah perkotaan, P adalah jumlah penduduk yang tinggal di daerah pedesaan. Next. Dengan contoh soal yaitu satu migrasi antara dua tempat yaitu Surabaya dan Madura. 2.000 jiwa migrasi keluar dari Surabaya ke Madura tahun 2020 dan 4.000 jiwa migrasi masuk dari Madura ke Surabaya tahun 2020. Kemudian penduduk Surabaya tahun ini sebanyak 5.800.000 jiwa. Dan untuk penduduk Madura tahun ini adalah 3.200.000 jiwa. Hitunglah MI di Surabaya dari Madura dan MN di Surabaya ke Madura, MO dari Surabaya terhadap Madura, MG dari Surabaya dengan Madura. Next. Contoh yang migrasi masuk di Surabaya dari Madura yaitu diketahui K sama dengan 1.000. Dengan rumus MI sama dengan I per P kali K. Di sini I adalah 4.000 jiwa. 4.000 jiwa dibagi dengan jumlah penduduk di Surabaya yaitu 5.800.000 jiwa dikali 1.000 sama dengan 0,689 per 1.000 jiwa untuk migrasi masuk.
Yang kedua yaitu untuk migrasi keluar di Surabaya ke Madura, yaitu dengan rumus MO sama dengan O per P kali K sama dengan 2.000 jiwa per 3.200.000 jiwa kali 1.000 sama dengan 0,625 per 1.000 jiwa. Yang ketiga yaitu untuk migrasi neto dengan rumus migrasi neto dari Surabaya terhadap Madura, yaitu dengan rumus MN sama dengan I min O per P kali K. I di sini kita ambil dari jumlah migrasi masuk yaitu 4.000 dan jumlah migrasi keluar yaitu 2.000 per jumlah penduduk di Surabaya yaitu 5.800.000 jiwa dikali 1.000 sama dengan 0,344 per 1.000 penduduk. Yang keempat adalah migrasi MG dari Surabaya dengan Madura. Dengan rumus I plus O per PI plus P2 kali K sama dengan 4.000 plus 2.000 per 5.800.000 ditambah 3.200.000 jiwa dikali 1.000 sama dengan 0,667 per 1.000 jiwa. Contoh soal selanjutnya, mungkin teman-teman yang ingin menjelaskan. Contoh soal selanjutnya. Jika jumlah penduduk yang berada di perkotaan Surabaya adalah 2,5 juta jiwa, sedangkan jumlah keseluruhan penduduk Surabaya adalah 5,8 juta jiwa. Hitunglah rasio penduduk desa kotanya. Dengan rumus UR sama dengan U per P kali K sama dengan 2.500.000 per 5.800.000 kali 100% sama dengan 43,10%. Selanjutnya. Terima kasih untuk pemateri yang sudah menyampaikan materinya dengan baik, dan terima kasih juga kepada teman-teman sekalian yang sudah standby dari awal sampai akhir memperhatikan video kami. Untuk mungkin ada yang ditanyakan dari presentasi kami, apabila ada kurang paham silakan ditanyakan, ataupun pertanyaan-pertanyaan lain yang menyangkut dari materi yang kami jelaskan silakan ditanyakan. Terima kasih. Oh ya, untuk tadi kesalahan di rumus itu ada tipe. Jadi nanti PPT yang di-share di grup akan diperbaiki seperti yang ini. Terima kasih. Oke, terima kasih.